Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 5 penghalang berkat. Semua ini harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang dapat menghalangi saudaraku berkat Tuhan tercurah atas hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini saudaraku, kita akan belajar 5 penghalang berkat Tuhan yang harus disingkirkan dari hidup kita. Yang pertama, ketamakan hidup. Ketamakan hidup. Kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 15 dan ayat 20 serta 21. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang saat itu, katanya kepada mereka, saudaraku, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga kita dan orang-orang yang ada saat itu supaya waspada kepada segala ketamakan. Karena ketamakan hidup menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Orang yang dikuasai oleh ketamakan, saudaraku, akan menjadikan dirinya seorang yang egois, kikir, pelit, saudaraku. Ia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dan ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ketamakan menjadi penghalang untuk kita dapat menikmati berkat Tuhan Yesus yang dilimpahkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Hati-hati dengan ketamakan. Dan yang kedua, saudaraku, tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Inilah penghalang yang kedua. Yakobus 15, Yohanes 15, saudaraku, ayat 5 sampai 7 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, pokok berkat, saudara, pokok berkat bagi kita, dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal atau menempel, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, pokok berkat itu, ranting-ranting akan menjadi kering, kemudian mati dan dicampakkan ke dalam api, saudaraku, artinya tidak berguna dan dibakar. Tetapi bila kita sebagai ranting-ranting, saudaraku, yang lemah itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa bila sendirian, tetap menempel pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus, sumber segala berkat, maka hidup kita diberkati, saudaraku, melimpah-limpah. Jangan sampai kita, saudaraku, tidak menempel pada pokok anggur. Kemudian kebenaran yang ketiga, saudaraku, penghalang berkat adalah tidak berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, gak dapat apa-apa. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Tidak berdoa. Nah, saudara, penghalang berkat Tuhan yang ketiga adalah karena kita tidak berdoa kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Hidup kita penuh dengan dosa, ditambah lagi kita nggak berdoa, kita nggak dapat apa-apa.
Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi janganlah kita jemu-jemu berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara. Dalam doa kita bisa memohon berkat, dalam doa kita bisa meminta ampun, saudaraku, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari, saudaraku, kita setia berdoa. Kebenaran yang keempat, saudara, sebagai penghalang berkat adalah masih hidup dalam kedagingan atau keduniawian. Roma 8 ayat 7 dan 8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah atau permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah atau firman Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, hidup dalam kedagingan dan keduniawian adalah penghalang berkat Tuhan bagi kita. Orang yang hidup dalam perbuatan daging keduniawian, dia menjadikan dirinya, saudara, musuh Allah. Karena tidak takluk kepada hukum Allah, tidak takluk kepada firman Allah. Hidupnya mengikuti hawa nafsu, keinginan dosa. Hidup di dalam kedagingan dan keduniawian menjadi penghalang berkat Tuhan yang dicurahkan. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a, saudara, apakah perbuatan daging itu? Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, saudara, termasuk perdukunan di situ, saudaraku, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, saudaraku, ya, termasuk gosip di situ, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Orang yang hidup di dalam keinginan daging ini, saudara, bila tidak bertobat, bila tidak mengakui dosa-dosanya, saudaraku, dan setia kepada Tuhan dalam doa, ibadah di gereja, saudaraku, ini menghalangi berkat Tuhan dicurahkan. Karena itu singkirkan, saudaraku, semua keinginan daging dan keduniawian ini. Kemudian penghalang berkat Tuhan yang kelima adalah hidup di dalam kemalasan. Malas, saudara, nggak boleh. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan, saudara, penderitaan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Saudara, hidup dalam kemalasan ini menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Karena itu jangan malas. Kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, rajin bekerja, rajin, saudara, dalam bisnis, rajin belajar, saudaraku, supaya hidup kita diberkati. Orang yang rajin diberkati. Tapi kalau orang pemalas, tiba-tiba kemiskinan datang, menyerbu, saudaraku, menghancurkan. Bahaya sekali. Amsal 12 ayat 24 dan 27 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita tinggalkan kemalasan, saudaraku, dan jadilah orang yang rajin di dalam Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin ya, amin ya. Jadi saya ulang lagi, saudara, inilah 5 penghalang berkat Tuhan yang harus kita hindari, saudara, kita singkirkan dari hidup kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, menghalangi berkat Tuhan, ketamakan hidup. Yang kedua, tidak setia di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, masih hidup di dalam kedagingan dan keduniawian. Dan yang kelima, saudaraku, hidup di dalam kemalesan. Tak boleh itu. Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia,
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu kami tahu 5 penghalang berkat supaya kami singkirkan dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.